Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Asma Nabila dengan NIM 602240030 dan rekan saya Marsalia Fadena dengan NIM 602240004. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai bagaimana layanan keuangan digital membantu komunitas lokal di Indonesia. Berdasarkan video dari World Bank yang berjudul How Digital Finance Service Help Local Community in Indonesia. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai identifikasi masalah, hambatan, dan peluang yang muncul dari layanan keuangan digital. Selain itu, kami juga akan memberikan solusi yang berbasis teori dan praktik ekonomi bisnis. Untuk pembahasan yang pertama, kami akan melakukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu. Kami akan mengidentifikasi permasalahan ke dalam 4 aspek. Yang pertama aspek sosial, yang kedua aspek teknologi, yang ketiga aspek ekonomi, dan yang keempat ada aspek regulasi. Yang pertama dari aspek sosial, masih banyak masyarakat khususnya di daerah yang terpencil atau daerah pedesaan itu masih belum paham cara menggunakan layanan keuangan digital dengan maksimal. Tingkat literasi keuangan mereka yang masih rendah membuat mereka masih takut akan resiko penipuan dan belum sepenuhnya percaya terhadap transaksi online. Hal ini mengakibatkan potensi inklusi keuangan digital masih belum maksimal. Yang kedua dari aspek teknologi, tantangan utamanya adalah masih banyak daerah yang sinyal internetnya lemah atau belum terjangkau jaringan internet sama sekali. Hal ini mengakibatkan masyarakat di daerah tersebut itu kesulitan untuk mengakses layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga dari aspek ekonomi, masyarakat kecil serta UMKM itu belum terbiasa untuk memindahkan catatan keuangan mereka dari manual ke digital. Mereka juga masih mengalami kesulitan dalam hal akses ke modal dikarenakan mereka belum memiliki catatan atau riwayat keuangan yang tercatat di sistem digital. Dan yang keempat dari aspek regulasi, perkembangan teknologi finansial yang semakin pesat belum sepenuhnya diimbangi oleh regulasi atau aturan yang memadai. Masih banyak permasalahan yang sering muncul seperti resiko kebocoran data, penipuan online, dan juga perlindungan konsumen yang hingga saat ini masih menjadi isu atau permasalahan yang serius. Nah, dari keempat permasalahan tadi, kita bisa menemukan hambatan-hambatan utama yang muncul. Di antaranya, yang pertama, tingkat literasi keuangan digital masyarakat yang masih rendah. Yang kedua, infrastruktur digital yang belum merata. Yang ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan startup fintech yang belum maksimal. Dan yang keempat, keengganan masyarakat untuk beralih dari sistem manual ke sistem digital. Tapi di sisi lain muncul juga banyak peluang positif. Yang pertama, fintech bisa meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank. Yang kedua, ekonomi lokal bisa tumbuh karena UMKM dan petani jadi lebih mudah mendapatkan akses ke modal. Yang ketiga, proses transaksi jadi lebih cepat, transparan, dan juga efisien. Dan yang keempat, muncul inovasi baru seperti mikrolan, asuransi mikro, dan juga dompet digital yang membantu kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya ada solusi berbasis teori dan juga praktik ekonomi bisnis.
Biar layanan keuangan digital bisa berjalan dengan lebih efektif dan juga merata, kita bisa melihat beberapa solusi berdasarkan teori ekonomi dan praktik bisnis. Yang pertama dari aspek sosial. Berdasarkan teori human capital dan juga social empowerment, peningkatan literasi masyarakat menjadi kunci utama. Solusinya bisa melalui program edukasi dan juga pelatihan keuangan digital yang melibatkan pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga perusahaan vintage. Misalnya seperti program Gerakan Nasional Literasi Digital yang bisa diperluas sampai ke desa-desa. Kedua dari aspek teknologi. Menurut teori Diffusion of Innovation dari Everett Rogers, adopsi teknologi akan terus meningkat jika masyarakat merasa teknologi tersebut mudah digunakan dan juga bermanfaat. Karena itu penting untuk memperluas infrastruktur internet dan menyediakan perangkat digital yang terjangkau. Contohnya dengan membangun BTS di daerah 3T dan menyediakan smartphone bersubsidi bagi pelaku UMKM. Yang ketiga dari aspek ekonomi, mengacu pada teori inklusi keuangan dan ekonomi growth theory. Kita perlu menciptakan ekosistem digital yang inklusif. Pemerintah bisa bekerja sama dengan OJK dan juga vintage untuk menyediakan mikroloan berbasis data transaksi digital. Ini bisa membantu UMKM yang belum punya akses ke perbankan formal. Yang keempat dari aspek regulasi. Berdasarkan teori institutional economics, aturan dan lembaga harus adaptif terhadap perubahan teknologi. Pemerintah dan OJK bisa menerapkan regulatory sandbox, yaitu ruang uji coba untuk inovasi vintage supaya tetap diawasi tetapi tetap fleksibel berkembang. Untuk kesimpulannya, layanan keuangan digital telah membuka banyak peluang bagi komunitas lokal di Indonesia. Tetapi untuk bisa memberikan dampak yang maksimal, perlu dukungan dari semua pihak, mulai dari edukasi masyarakat, peningkatan infrastruktur, kebijakan ekonomi yang inklusif, sampai ke regulasi yang adaptif. Dengan pendekatan yang kolaboratif dan juga inovatif, Indonesia bisa menuju masa depan keuangan yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan. Sekian penjelasan dari hasil diskusi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.